Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Masih seputar kegiatan mencuci piring, masak-masak, sapu-sapu. Pokoknya masih di ruangan yang sama di dapur hijau sederhananya aku. Nah, hari ini aku mau awalin kegiatan aku dengan cuci piring. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya teman-teman lihatin aku cuci piring mulu ya. Nggak tahu kenapa air pump itu sekarang tuh lagi baik banget. Jadi jarang banget nggak hidup, dia tuh selalu hidup. Nah, aku tuh kalau udah lihat air mancur yang deras banget, itu tuh semangat banget mau cuci piring. Jadi aktivitas aku cuci piring lagi. Nah, tadi aku udah refill untuk sabun cuci piring aku ya. Tadi udah habis. Aku tuh tadi beli yang kecil aja, merek ekonomi. Jadi aku belinya 1 bungkus. Tadi mau beli Mama Lemon, cuman Mama Lemonnya lagi habis. Yang ada cuman ekonomi. Ya udahlah, aku beli ekonomi dulu. Sebenarnya aku tuh kurang suka sama ekonomi karena busanya tuh kurang banyak, teman-teman. Tapi bersih kok, walaupun busanya kurang banyak, tapi untuk mencuci piring tuh tetap bersih. Cuman aku tuh kalau cuci piring tuh suka yang busanya tuh banyak banget gitu ya. Nah, ini di sini sebelum cuci piring, aku mau susun dulu untuk piring-piring yang ada di peniris biar nanti bisa naruh piring lagi. Nah, ini aku mau cuci dulu wajan legen aku. Jangan kalian kira kalau aku tuh punya wajan baru, wajan yang cantik, terus aku nggak pakai wajan jadul aku. Aku masih tetap pakai ya teman-teman. Ini tuh wajan kenang-kenangan, wajan yang udah satu umuran sama aku. Jadi ini tuh bakalan selalu aku pakai selama dia tuh masih bisa berfungsi. Cuman memang aku jarang pakai untuk nge-record video ya teman-teman, karena takutnya burik gitu ya, kelihatan banget. Tapi kalau di dunia nyata aslinya tuh sering aku pakai, bahkan tiap hari aku pakai. Aku tuh belum mau gantiin dia tuh dengan yang baru ya teman-teman. Karena banyak yang bilang untuk apa sih wajan yang udah kayak gitu aja masih dipakai. Mereka tuh nggak tahu kenangannya tuh gimana. Jadi mereka tuh beranggapan wajan kayak gitu wajan murah, bisa digantikan dengan mudah. Padahal mereka nggak tahu kalau kenangannya itu berkesan banget, bahkan nggak bisa dilupakan ya. Makanya aku tetap simpan wajan legend aku. Kali ini cucian piring aku tuh nggak terlalu banyak teman-teman, cuman piring-piring doang sama gelas-gelas, nggak numpuk kayak kemarin-kemarin. Karena tadi malam tuh sebagian udah dicuciin sama pas suami ya. Jadi tadi malam tuh aku ketiduran, mungkin karena aku kecapean. Sebenarnya sih bukan karena kecapean ya, soalnya kan aku nggak ada kerja, nggak tahu aja kenapa aku bisa ketiduran cepet. Jadi Pak suami itu kasihan mau bangunin, makanya dikerjain sama Pak suami sebagian. Cuman Pak suami itu katanya nggak sanggup ngerjain semua, jadi ditinggalin deh piring sama gelas-gelasnya. Nah, kalian bisa lihat kan untuk busanya tuh nggak terlalu banyak. Apa karena aku pakai spons yang rajut ya? Atau mungkin aku ganti spons yang busa kali ya, biar biar banyak gitu busanya. Cuman aku suka pakai spons rajut gini teman-teman, lebih enak gitu, lebih bersih menurut aku ya. Cuman spons rajut ini tuh selalu harus dibersihin. Kadang-kadang aku ganti gitu ya, sebulan sekali aku beli yang baru. Alhamdulillahnya sih spons rajut ini tuh murah meriah ya teman-teman, harganya cuma 2 ribuan udah bisa. Jadi beda banget sama harga spons busa ya. Kalau spons busa yang harga 5 ribu aja tuh gampang banget kempisnya teman-teman. Kalau mau beli spons yang bagus harganya juga bagus. Jadi aku lebih suka pakai spons rajut seperti ini atau apa sih namanya, nggak spons ya, ini apa namanya ya, entahlah itulah ya teman-teman, aku nggak tahu namanya apa, yang pasti nih untuk busain cuci piring gitu ya.
Nah, ini terakhir cucian aku, mangkok. Lanjut di sini aku mau bersihin sinknya biar enak mau beraktivitas juga. Kalau lihat sink bersih nih rasanya tenang aja ya teman-teman. Tapi kalau udah lihat sink ini penuh, aduh, magernya tuh makin menjadi-jadi. Aku tuh lihat rumah berantakan, lihat rumah yang kotor, itu tuh malah makin mager teman-teman. Kalau kalian mungkin makin rajin ya, kalau aku makin mager. Kayaknya tuh aku bingung sendiri, aku tuh harus mulai dari mana. Tapi kalau rumah aku bersih, ibarat kata hanya sedikit aja yang perlu aku bersihin. Nah, aku tuh seneng gitu, malah aku tuh record video tuh sukanya gitu. Kadang-kadang tuh kalau mau record video tuh aku kadang bersihin rumah dulu loh teman-teman. Paling nanti hanya beberapa, misalnya aku bersihin dulu separuh, baru nanti separuhnya aku record. Karena kalau dari awal tuh rumah tuh bakalan hancur kayak kapal pecah. Aku tuh kurang pede untuk menunjukkan keberantakan rumah aku. Jadi rumahku tuh selalu berantakan sebenarnya teman-teman. Kalau di konten aja sih kayaknya rapinya ya. Cuman karena memang aku jarang ngontenin yang terlalu berantakan, paling hanya sekilas-sekilas aja. Jadi mereka-mereka berpikir tuh rumahku selalu bersih, padahal rumahku tuh selalu dibersihkan dan selalu berantakan. Jarang banget bersih, paling bertahan tuh beberapa menit aja atau beberapa jam, atau mungkin pada saat anak-anak tuh lebih suka main di luar atau mungkin mereka tuh tidur gitu ya. Cuman kalau mereka tuh lagi fokus di luar, mereka tuh jarang banget kotorin rumah. Cuman aku tuh kayak sedikit bimbang dan ragu kalau biarin anak lama-lama di luar. Makanya tuh kadang-kadang suka diperhatiin gitu ya. Biarin aja deh berantakin di rumah daripada keseringan di luar gitu. Paling di luar tuh ada tapi nggak terlalu lama gitu ya. Terus kalau dikasih HP terus takutnya nanti matanya rusak dan dia tuh nanti jadi malas. Makanya aku tuh sering biarin mereka berantakin rumah. Walaupun aku tuh harus kuat-kuatin kesabaran untuk membersihkan rumah setiap menit, setiap detik, tapi ya udahlah demi keamanan anak-anak aku sih nggak masalah ya. Oke lanjut deh, ini tuh kegiatan aku lanjutan dari setiap cuci piring. Aku tuh sebenarnya mager mau masak. Bingung juga mau masak apa gitu. Semua tuh udah dimasakin, udah bosan banget ya. Jadi kali ini tuh aku kemarin kan ada beli udang kecepe atau udang halus. Jadi pengen aku sambel gitu. Nah ini tuh kan sebenarnya menu kesukaan anak-anak bahkan kesukaan aku ya. Cuman untuk pak suami kurang suka teman-teman untuk sambal seperti ini. Suka sih mau makan, cuman harus ada temennya gitu ya, seperti sayurannya, atau pokoknya temennya lah, temen si sambel. Kalau aku kan nggak harus pakai temen, nggak harus ada temennya juga, aku tuh suka gitu ya sambal udang ini. Paling temennya tuh kerupuk aja tuh aku udah seneng banget. Jadi mumpung pak suami kerjanya shift 2 kayak pulangnya sore, ya udahlah ini tuh untuk makan siang aku masaknya sambal udang dulu. Nanti sorean baru aku tambahin gitu ya menunya, temennya. Cuman mungkin nggak aku record karena kalau udah sore itu biasanya bikin darting ya untuk bikin video. Karena nggak tahu kenapa teman-teman kalau udah mulai sore itu bikin video tuh kurang bagus untuk pencahayaannya. Terus kalau pagi-pagi juga kurang bagus. Paling bagusnya tuh di jam 10 siang sampai jam 4 sore aja. Kalau udah lewat dari situ untuk pencahayaannya tuh kurang bagus, nggak tahu deh gimana kalian yang lihat video aku, menurut kalian pencahayaannya tuh udah bagus atau belum teman-teman, karena aku lihat beberapa kali video aku tuh kayak ngeblur gitu ya, sementara aku tuh setiap bikin video tuh udah aku kunci, udah aku perhatiin banget, bahkan bikin video tuh pelan-pelan banget, tapi setelah aku edit tuh banyak yang ngeblur gitu tiba-tiba teman-teman, mungkin HP aku udah kentang banget ya, udah jadul banget, dan udah minta ganti, mungkin kameranya tuh udah kurang bagus, tapi ya udahlah untuk sementara ini nggak apa-apa ya, aku tuh pakai yang ada aja karena memang aku tuh masih merintis teman-teman. Jadi kalau aku keluar modal duluan sebelum aku meraih keuntungan, rasaku tuh rugi banget. Jadi aku tuh masih memanfaatkan apa yang ada dan apa yang aku punya. Aku tuh nggak pernah maksain diri aku untuk beli sesuatu ya. Jadi setiap aku pengen sesuatu tuh biasanya aku bikin saving dulu,
Aku nabung dulu, setelah aku nabung kalau memang uangnya cukup baru aku beli. Kalau untuk dipaksain aku tuh sedikit trauma dan sedikit takut kalau udah katanya urusan dengan hutang ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen banget jauh dari yang namanya hutang. Aku tuh nggak kepengen punya hutang. Aku tuh pengennya bersih gitu dari hutang. Cuman kadang-kadang tuh ada sedikit hal yang membuat kita tuh harus sedikit berhutang. Jadi memang hutang aku tuh nggak terlalu banyak, cuman aku tuh kayak mau selesain itu, setelah itu baru deh aku mikirin ke depannya gimana. Ya intinya kita tuh harus punya impian dan harus punya tujuan agar kita tuh semangat dalam melakukan apapun ya. Jadi kalau kita tuh nggak punya tujuan, kita tuh nggak punya impian, kita tuh nggak punya sesuatu yang kita inginkan, itu tuh bakalan buat kita tuh nggak semangat. Jujur aku tuh sebenarnya orangnya orang yang gampang down dan jarang banget sih bisa ngumpulin semangat yang begitu hebat. Cuman karena keinginan terbesar aku tuh besar banget, kemauan aku tuh ingin punya sesuatu, ingin beli sesuatu tuh besar banget. Itu yang membuat semangat aku datang dan semangat aku tuh terus bertahan di diri aku. Makanya kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, kalau kita itu ingin rajin dan konsisten, kita tuh harus pikirkan apa yang menjadi tujuan dan keinginan. Jadi kita tuh fokus ke situ, jangan pernah belok-belok ya teman-teman, jangan pernah noleh kiri kanan. Jadi terus aja fokus sama tujuan. Insya Allah, walaupun lambat, walaupun jalannya tuh nggak cepet ya, kita tuh harus banyak rintangan dari tanjakan turunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kita tuh ikhlas, kalau kita tuh terus semangat berjuang, pasti nanti diberi ya teman-teman, pasti nanti akan dapet. Jadi aku tuh sekarang lagi di posisi berjalan walaupun jalannya itu terjal, walaupun jalannya itu semak belungkar, susah banget untuk digapai, tapi mudah-mudahan aku yakin dan percaya Allah tuh bakalan kasih rezeki aku, walaupun aku nggak tahu rezeki aku di mana, tapi rezeki tuh pasti tahu siapa pemiliknya. Jadi tugas kita tuh hanya berikhtiar, semangat, dan berusaha ya teman-teman. Itu dia tadi motivasi dari aku untuk kalian yang lagi mager-mageran, untuk kalian yang lagi nggak semangat. Itu tadi motivasi dari aku. Semoga setelah dengerin motivasi dari aku, kalian bisa semangat kembali. Oke deh, kita kembali lagi ke video. Nah, ini tuh aku tuh sambil masak, sambil cuci piring. Mungkin kegiatan ini tuh masak sama cuci piring aja. Mungkin aku tuh nggak terlalu banyak aktivitas karena memang cuaca di daerah aku tuh lagi mendung banget musim hujan. Makanya itu yang membuat aku tuh kayak yang ngambil video tuh yang bisa aku ambil aja. Karena kalau aku paksain ngambil sedetail mungkin, itu bakal hasilnya burik gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau. Oke deh, ini tuh kita kembali ke video. Ini tuh aku udah hampir selesai aja masaknya. Terima kasih ya, kalian udah dengerin ceritaku, kalian udah dengerin kata-kata aku. Bagi yang baik, menurut kalian baik, ambil ya teman-teman baiknya. Tapi kalau menurut kalian tuh kurang baik, kalian bisa buang yang kurang baiknya. Pokoknya ambil sisi-sisi positifnya. Aku di sini hanya ingin membagikan manfaat dan motivasi untuk kalian semua. Nah, nggak terasa juga ya teman-teman udah sampai di penghujung video. Aku juga udah hampir kelar masaknya. Di sini aku mau susun-susun dulu peralatan masak-masak aku biar rapi, biar bersih. Aku tuh kayak aktivitas tuh garcep saset-saset aja ya teman-teman, biar garcep, biar cepet siap. Karena memang aku tuh masih punya kerjaan ya, masih punya payetan. Walaupun kerjaan aku tuh nggak kayak kemarin-kemarin yang sampai lembur-lembur. Tapi alhamdulillah sekarang tuh walaupun dikit-dikit tuh ada ya teman-teman ya, disyukurin aja, mungkin rezekinya segitu. Apapun yang diberikan Tuhan, apapun yang kita dapet, apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Mungkin Allah udah merencanakan sesuatu hal yang indah untuk kita di belakang harinya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Buang buruknya, ambil baiknya ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman, dengan kebaikan pula.
Oke deh, ini dia menu aku hari ini. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Tungguin terus video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.